Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Anak-anak hebat yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bertemu kembali dengan Ibu Depa sebagai guru BK bimbingan konseling di SMK Asalam. Mungkin ada yang sebagian sudah mengenal ibu. Nah, untuk kalian yang belum mengenal ibu, yuk kita bareng untuk belajar mengenal apa itu bimbingan konseling. Dengan materi yang ibu telah berikan mengenai apa itu berpikir positif, kepemimpinan, dan sekarang ibu akan memberikan materi mengenai mencintai diri. Di sini ibu akan membahas mengenai mencintai diri. Apa itu cinta? Pasti kalian sudah tahu apa itu cinta. Bukan arti cinta terhadap pasangan ataupun terhadap orang tua, tapi kalian sering lupa mengenai cinta terhadap diri sendiri. Nah, ibu di sini mau bertanya, apakah kalian pernah ada yang merasa, Bu, saya pernah dibully nih, Bu, pernah saya nih dicuekin, atau bahkan di kelas kamu merasa bahwa aku adalah orang yang tidak beruntung, yang tidak punya teman, bahkan dikucilkan. Jangan kecil hati. Nah, karena apa? Kita mempunyai kekuatan yaitu cinta. Nah, apa itu cinta? Satu, kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Mencintai diri itu bukan arti dari egois atau narsisius. Egois itu hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat kekurangan dan kelebihan. Narsisius itu hanya bersifat angkuh, yang mana kalau untuk berpikir positif mengenai mencintai diri itu lebih kepada kesehatan mental. Beda dengan halnya egois atau tentang narsisius. Narsisius itu lebih menonjolkan diri, keangkuhan, keegoisan. Nah, malah dia ingin dipuji oleh banyak orang lain. Di sini, Bu, gimana nih caranya agar kita bisa mencintai diri sendiri? Ibu kasih trik 4 tipe atau 4 cara bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. 1. Lihat kelebihan dan kekurangan kita. Bu, saya tidak punya kelebihan. Tidak mungkin seseorang atau manusia Allah telah memberikan kepada kita kekurangan plus dengan kelebihan. Nah, ketika banyak orang yang menghina, biarkan orang itu tanpa kita berpikir sampai difikirkan sepanjang sampai kita tidak merasa bahwa kita terpuruk dalam kebencian. Nah, 2. Kita melihat kelebihan. Banyak kelebihan kita. Jangan hanya menggunakan kekurangan. Jadi 1, pikirkan kelebihan dan kekurangan kita. Jangan hanya memikirkan kekurangan, banyak potensi yang kita belum keluarkan. Bagaimana caranya? Dengan kamu menggali, terjun menjadi seorang yang sosial, terjun terhadap banyak orang. Nah, 2, bagaimana gali kemampuan kamu, kemampuan sebisa kamu, kemampuan kamu banyak, entah itu di bidang teknologi, di bidang sosial, bahkan di bidang ilmu yang lain. 3, jadilah diri kamu sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah kalian harus berpikir positif. Nah, jadi ada 4 cara bahwa kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Yakinkan bahwa kamu adalah hebat, bahwa adalah kamu mampu, dan kamu adalah menjadi orang yang bahagia. Jadi, tidak berpikir bahwa kamu pernah merasakan ada trauma tersendiri ketika dulu zaman kecil. Nah, trauma itu pasti ada. Ketika kamu misalnya ketika kecil pernah dimarahin nih sama mama, bahwa kamu itu tidak berguna, bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa. Hilangkan rasa trauma itu ketika kamu menjadi diri sendiri saat ini, karena kalian sudah menjadi seseorang yang dewasa. Bu, dewasa itu kita yang menentukan. Menjadi diri sendiri kita adalah kita yang menentukan, bukan orang lain. Makanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kamu di pojokan. Jangan berpikir terhadap orang lain. Fokuslah untuk cintai diri kita sendiri. Nah, mungkin pembahasan mengenai bimbingan konseling, kalian bisa langsung diskusi dengan Ibu Depa, karena kehidupan ini tidak butuh hanya untuk bergaya-gayaan. Bahwa cantik itu relatif, bahwa ganteng itu relatif, uang itu bisa dicari, tapi apa hati, karena kesehatan mental adalah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan orang kaya, orang sukses, kita dibutuhkan adalah sehat mentalnya, bukan gangguan mentalnya. Mungkin kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.